Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sholat subuh dan sahabat Rasul rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa doa adalah ibadah. Dan ibadah adalah proses penghambaan seseorang untuk terus-menerus melaksanakan penyembahan pada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, doa adalah sebuah penyembahan hamba pada Sang Kholiknya, seraya memohon perlindungannya. Terkadang manusia sering menganggap doa hanyalah seuntai kata-kata atau ucapan biasa, seperti yang kita ucapkan ketika kita berdoa setelah selesai sholat. Ini masih menunjukkan belum adanya keseriusan atau kesungguhan dari doa-doa kita. Bahkan kita juga sering mengedepankan ikhtiar atau usaha dibanding dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesungguhnya jika seorang hamba lebih dahulu menyadari bahwa doa itu adalah sangat penting dan justru yang paling strategis, maka ia dalam berusaha atau berikhtiar senantiasa akan diawali dengan ucapan doa. Jadi posisi yang benar adalah sebelum berusaha kita berdoa, ketika berusaha kita berdoa, dan setelah berusaha kita juga tetap berdoa. Karena pada dasarnya doa merupakan sebuah jalan komunikasi yang berperan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah sebuah ruang privasi seorang hamba untuk mencurahkan segala persoalan hidupnya kepada Sang Maha Mendengar atau As-Sami', sehingga segala bentuk problem hidup ini akan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Doa merupakan pengharapan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Allah memerintahkan umat manusia agar selalu berdoa. Karena itu doa bagian dari ibadah. Jika seorang berdoa dengan penuh pengharapan, dengan rasa yang ikhlas, niscaya Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Jamaah sholat subuh dan sahabat Rasul rahimakumullah, marilah kita pahami bersama, ada kekuatan luar biasa yang membuat air laut bisa terbelah dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Ada juga kekuatan yang sangat luar biasa yang membuat kobaran api menjadi dingin dan tidak mampu menyentuh badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga kekuatan yang maha dahsyat yang membuat bulan terbelah menjadi dua saat Rasulullah menunjukkannya kepada kaum Quraisy sebagai jawaban
atas pertanyaan kaum Quraisy tentang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang ternyata tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Kekuatan apakah itu? Itulah kekuatan doa. Coba kita kaji bersama. Andai Nabi Musa hanya percaya akan usahanya dan tidak pasrah diri serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Fir'aun dan bala tentaranya akan membantainya. Andai kata Nabi Ibrahim tidak memunajatkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya api akan melahapnya. Dan andai kata Rasulullah juga tidak memanjatkan doa kepada Allah, sudah tentu beliau akan dibuat malu oleh kaum kafir Quraisy. Namun semua itu tidak terjadi berkat kekuatan doa yang telah dipanjatkan serta keyakinan penuh akan dikabulkannya doa itu. Siapapun yang serius dan bersungguh-sungguh menggunakan kekuatan doa, inilah orang-orang yang beruntung. Karena kekuatan doa itu sangat dahsyat sekali. Karena yang dituju dan diandalkan dari doa itu adalah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha memberi perlindungan, dan juga Maha mengabulkan doa. Ikhtiar jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka seseorang akan memiliki pola pikir mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dirinya. Keberhasilan akan membuatnya berbangga diri dan tinggi hati, dan kegagalan akan membuatnya mudah frustasi. Oleh karena itu, kita perlu menyertai ikhtiar ini dengan doa, sejak sebelum, sedang berusaha, dan setelah berusaha itu. Mengapa demikian? Karena supaya yang kita andalkan hanyalah Allah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Bila dia Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Al-Baqarah 117. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita tidak akan mencapai hasil jika Allah tidak menghendakinya. Demikian sebaliknya, kegagalan juga tidak akan kita temui jika Allah tidak menghendakinya. Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah 186. Dalam ayatnya yang lain Allah juga berfirman, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ani idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Perlu kita ingat bahwa Allah tidak hanya mengetahui masalah kita,
Tidak hanya mengetahui jalan keluar dari masalah-masalah kehidupan ini, namun Allah Maha mengetahui berbagai kebutuhan kita. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah berjanji akan memenuhi doa-doa kita. Bahkan pada ayat yang lain juga disebutkan Allah mengiringi perintah doa dengan petunjuk untuk agar senantiasa mewaspadai adanya kesombongan. Orang yang enggan berdoa adalah orang yang sombong, sedangkan kesombongan adalah awal dari malapetaka yang besar. Marilah kita menggiatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringi setiap kesungguhan ikhtiar kita dengan doa yang juga sungguh-sungguh. Juga kita iringi dengan keyakinan bahwa doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kejadian yang akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang atau hamba yang senantiasa pasrah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli doa, dan kita yakin bahwasanya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa yang kita panjatkan adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk keseriusan, kesungguhan atas keyakinan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah.